But we need to get out of here. We need help to do it. I'm about to show you. Di awal film memperlihatkan dua orang pria dari Amerika yang tengah melakukan transaksi barang haram dengan bandar terbesar dari Meksiko. Namun diketahui kedua pria Amerika ini sebenarnya adalah anggota DEA yang tengah menyamar. Sudah lama sekali mereka berdua mengincar kelompok si bandar dan sekarang mereka berpura-pura akan membeli semua barang haram dengan jumlah yang sangat banyak. Di tengah transaksinya itu, tiba-tiba mereka digerebek oleh satu kelompok teroris yang langsung menodong si bandar dan dua anggota DEA. Lalu terjadilah baku tembak di antara mereka. Dalam insiden ini, kelompok si bandar dapat dihabisi termasuk dua anggota DEA yang tengah menyamar. Kemudian tanpa ragu, para teroris itu mengambil satu koper uang milik DEA dan juga semua barang haram milik si bandar. Namun ketika mereka akan pergi, tiba-tiba ada dua wanita simpanan si bandar mampu melarikan diri dari tempat itu. Tak ingin ada saksi mata atas kebrutalannya, kelompok teroris itu langsung mengejar dua wanita tersebut. Beruntung si kedua wanita berhasil bersembunyi di semak-semak hingga kelompok teroris kehilangan jejaknya. Adegan berpindah keesokan harinya dan kita akan diperkenalkan dengan seorang pria bernama Travis yang sedang lari pagi. Diberitahu kalau Travis ini adalah seorang mantan militer yang sekarang berpindah tugas menjadi anggota polisi berpangkat letnan. Travis dikenal sebagai polisi brutal karena ia seringkali menangkap penjahat dengan cara yang tidak biasa dan sesuka hatinya. Setelah selesai berolahraga, Travis pun mandi, sarapan, lalu tancap gas pergi ke kantor untuk menjalani pekerjaannya. Setibanya Travis di kantor, ia pun langsung dipanggil oleh ketua polisi untuk menghadap. Di sini si ketua polisi memperlihatkan video Travis yang sedang menghajar warga Meksiko akibat masuk ke Amerika secara ilegal. Video itu telah viral di media sosial dan sekarang Travis sedang menjadi perbincangan hangat. Lalu si ketua polisi meminta Travis agar jangan selalu menggunakan cara kekerasan saat tengah menjalankan tugas. Sebab sebagai polisi mereka juga harus menjaga citra agar polisi bisa dipandang baik oleh masyarakat. Bersamaan dengan itu ada satu petugas yang mengingatkan ketua polisi agar dia segera datang ke ruangan pers sebab wali kota sudah menunggu. Dengan cepat si ketua polisi juga mengajak Travis untuk ikut bersamanya. Sambil berjalan menuju ruangan pers, si ketua polisi mengatakan jika kemarin ada sekelompok teroris yang telah menghabisi bandar barang haram termasuk dua anggota DEA yang sedang menyamar. Dalam insiden tersebut, kelompok teroris merampas uang milik DEA termasuk barang haram milik si bandar. Kini kepolisian Amerika diperintah untuk menangani kasus tersebut dan juga menangkap kelompok teroris itu. Si ketua polisi juga baru mendapat kabar jika di kantor kepolisian Meksiko telah kedatangan dua wanita saksi mata yang merupakan simpanan si bandar. Ternyata dua wanita yang berhasil kabur kemarin telah berada di kantor polisi Meksiko untuk meminta perlindungan. Si ketua polisi akan menugaskan Travis untuk menjemput kedua wanita itu karena hanya dari merekalah kepolisian Amerika bisa dapat informasi lebih detail. Pada akhirnya, Travis pun menerima tugas dari si ketua polisi dan ia akan pergi ke Meksiko pada besok pagi. Malam harinya, Travis mendatangi klub malam untuk bersantai sejenak sebelum besok ia berangkat ke Meksiko.
Di sini Travis bertemu dengan temannya yang juga merupakan seorang polisi bernama Samuel. Ini orangnya. Bukan hanya Samuel, di situ juga ada seorang pria tua bernama Anthony yang merupakan teman dekatnya Travis. Diketahui Anthony ini adalah mantan atasan Travis di kepolisian yang sekarang sudah pensiun. Kemudian Travis bercerita jika besok ia akan pergi ke Meksiko untuk membawa 2 orang wanita yang menjadi saksi mata atas sebuah kasus. Mendengar hal itu, Samuel dan Anthony meminta Travis untuk selalu berhati-hati karena di Meksiko banyak sekali orang brutal. Lalu mereka bertiga lanjut mengobrol sambil menikmati suasana malam. Keesokan harinya memperlihatkan Travis yang sedang dalam perjalanan untuk menuju ke negara Meksiko. Setibanya di perbatasan, Travis menghampiri satu petugas polisi federal yang akan menemani Travis untuk menjemput 2 wanita yang akan menjadi saksi. Setelah sempat berkenalan, mereka berdua pun segera berangkat ke kantor polisi Meksiko. Saat sudah tiba di tujuan, si petugas federal langsung membawa 2 wanita itu untuk dipindahkan ke mobil Travis. Hingga kemudian mereka pun bersama-sama kembali berangkat menuju ke perbatasan. Di tengah perjalanan, Travis dan si petugas federal saling mengobrol tentang kemajuan teknologi yang semakin canggih. Namun tak lama mobil mereka tiba-tiba didekati oleh satu mobil polisi Meksiko. Lalu para polisi Meksiko itu meminta agar mereka menepi, tapi tiba-tiba akibat dari insiden ini, si petugas federal dan satu wanita saksi mata harus koit. Sedangkan untuk Travis langsung berusaha menyerang balik para polisi Meksiko tersebut. Pada akhirnya, Travis berhasil menghabisi para polisi Meksiko yang menyerangnya itu. Kini yang tersisa hanyalah Travis dan satu wanita saksi mata yang diketahui bernama Rosa. Kemudian Travis melepaskan ikatan Rosa lalu meminta Rosa agar mengobati perutnya karena ternyata Travis sempat terkena tembakan. Dengan cepat Rosa bergegas pergi untuk mencari bantuan, sedangkan Travis harus pingsan karena luka di perutnya semakin parah. Singkat cerita, saat Travis tersadar, ia sudah berada di rumah Rosa dalam kondisi terbaring di atas kasur. Namun, tangan Travis harus diborgol dan ia juga dijaga oleh satu orang pria bewok. Tak lama datanglah Rosa bersama kakaknya yang merupakan anggota polisi Meksiko di perbatasan timur. Di sini, Travis bertanya apakah para polisi yang menyerangnya tadi adalah komplotan dari kakaknya Rosa. Kakak Rosa menjawab bukan, sebab yang menyerang Travis tadi adalah para polisi korup yang merupakan antek-antek dari para teroris. Mereka tentu berniat menggagalkan Travis untuk membawa Rosa dan temannya ke Amerika, sebab Rosa dan temannya lah saksi hidup atas kasus kematian si bandar dan 2 DIE yang dihabisi di awal film. Adegan berpindah ke kantor polisi Amerika, lalu kita diperlihatkan dengan Samuel dan Anthony yang mendatangi ketua polisi. Mereka berdua menghadap kepada ketua polisi untuk menanyakan kabar tentang Travis yang sampai sekarang belum kembali. Rupanya mereka khawatir dengan Travis mengingat mereka sudah lama sekali berteman. Ketua polisi menjelaskan jika Travis baru saja diserang oleh oknum polisi Meksiko, namun ia berhasil melarikan diri bersama satu saksi mata bernama Rosa. Akan tetapi untuk kondisi dan keberadaan Travis sekarang, si ketua polisi belum mengetahuinya. Lalu Samuel dan Anthony meminta izin untuk mencari Travis di Meksiko karena mereka yakin kalau Travis pasti sedang membutuhkan bantuan.
Namun sang ketua polisi tidak memberi izin karena ia juga sudah meminta bantuan kepada FBI untuk mencari Travis. I can tell you that I've been on the phone ad nauseum with state and feds. They're picking this up. We will find him. Keesokan harinya, adegan kembali kepada Travis yang saat ini sedang diberi obat oleh Rosa. Di sini Travis bertanya kenapa tangannya sampai diborgol, bukankah Travislah yang menyelamatkan Rosa di penyerangan sebelumnya. Rosa menjawab jika kakaknya belum percaya 100% kepada Travis karena mungkin saja Travis bagian dari antek-anteknya para teroris. Hal itu juga diperkuat karena ternyata Rosa melihat dengan mata kepalanya sendiri jika kelompok teroris yang menghabisi DIE dan si bandar merupakan anggota polisi Amerika. Mendengar hal tersebut, tentu Travis tidak percaya karena mana mungkin polisi Amerika sampai melakukan hal tersebut. Di sini Rosa menjelaskan kalau waktu di kejadian dirinya sempat mendengar percakapan mereka yang mengatakan jika dua anggota DIE yang dihabisi merupakan mantan rekan mereka di kepolisian. Artinya kelompok teroris itu adalah anggota polisi. Dengan cepat, Travis ingin meminjam ponsel Rosa karena ia akan menghubungi ketua polisi untuk memberitahukan semua ini. Namun Rosa menolak karena kakaknya tidak memberi izin untuk Travis menghubungi siapapun. The longer we're here, the more danger for your family, for you. Everyone. Sore harinya, Rosa kembali mendatangi Travis lalu menanyakan apakah benar Travis bukan antek-anteknya kelompok teroris. Travis bersumpah kalau dirinya adalah polisi baik yang berniat melindungi Rosa sampai ke Amerika. Lalu Travis juga mengatakan jika mereka berdua tetap tinggal di sini, maka keluarga Rosa akan terancam. Karena cepat atau lambat, kelompok teroris itu pasti akan menemukan keberadaan Rosa. Oleh sebab itu, Travis ingin meminjam ponsel Rosa karena ia akan menghubungi seseorang untuk meminta bantuan. Mendengar hal tersebut, pada akhirnya Rosa mau meminjamkan ponselnya kepada Travis. Dengan cepat, Travis segera menghubungi keponakannya yang ternyata merupakan pasukan khusus. Travis meminta si keponakan agar datang ke Meksiko sebab ia sedang membutuhkan bantuan. Namun sayang, si keponakan sedang menjalankan tugas rahasia di Inggris dan ia tidak bisa meninggalkan tugas tersebut. Don't move. Kemudian Travis menghubungi ketua polisi yang saat itu sedang berada di dekat Samuel. Travis langsung memberitahu lokasinya dan meminta sang ketua polisi agar mengirim bantuan untuk menjemput. Travis juga memberitahu jika kelompok teroris itu adalah anggota polisi Amerika sehingga mereka harus segera menemukan siapa dalangnya. Tak lama setelah itu, Rosa mengatakan kepada kakaknya jika ia dan Travis harus kembali ke Amerika demi membongkar kelompok teroris. Ditambah, Rosa juga hanya akan membahayakan keluarga jika ia masih tinggal di rumah ini. Namun, sang kakak tidak memberi izin karena dirinya belum percaya kepada Travis. Sang kakak juga meyakinkan kalau Rosa akan selalu aman tinggal di sini selagi masih ada dirinya. Di waktu yang sama, tiba-tiba ada beberapa mobil datang sehingga kakak Rosa langsung memerintahkan si bewok anak buahnya untuk bersiap. Rupanya mereka adalah kelompok mafia yang berniat menangkap Rosa dan juga Travis. Si ketua mafia itu meminta agar sang kakak menyerahkan Rosa dan Travis secara baik supaya tidak ada pertumpahan darah. Namun jelas sang kakak menolak hingga inilah yang terjadi. Di tengah pertempuran, Travis terus berteriak agar borgolnya dilepaskan sebab ia ingin membantu melawan kelompok mafia itu. Kakak Rosa yang kewalahan akhirnya ia pun memerintahkan si bewok agar membukakan borgol Travis. Tapi sayang ketika si bewok akan membukakan borgolnya, ia harus tertembak oleh salah satu anggota mafia. Setelah itu, Travis segera mengambil kunci borgol dari jasad si bewok dan ia pun langsung membantu kakak Rosa melawan para mafia tersebut.
Pada akhirnya, Travis dan kakaknya Rosa berhasil meratakan mereka semua. Dalam insiden tadi, Ibu Rosa serta yang lain masih selamat dan yang menjadi korban hanya si Bewok, anak buah kakak Rosa. Setelah kejadian itu, sang kakak akhirnya bisa percaya kepada Travis dan ia pun mengizinkan Rosa untuk pergi ke Amerika bersama Travis. Sebelum pergi, sang ibu memberikan uang kepada Rosa karena ia tahu jika Rosa tidak mempunyai uang untuk di perjalanan. Sang ibu juga memberikan kalung keberuntungan kepada Travis agar nantinya Travis bisa membawa Rosa dengan selamat. Singkat cerita, di tengah perjalanan, Travis memutuskan untuk pergi dulu ke wartel, yaitu untuk menghubungi ketua polisi. Namun Rosa malah marah sambil mengatakan jika Travis menghubungi ketua polisi pasti ada saja orang yang tiba-tiba datang menyerang mereka. Artinya, secara tidak langsung Rosa curiga jika ketua polisi lah dalang di balik kelompok teroris itu. Mendengar hal tersebut, Travis tidak jadi menghubungi ketua polisi, melainkan yang akan ia hubungi adalah sahabatnya yaitu Anthony dan Samuel. Pada akhirnya, Rosa mengizinkan Travis, namun sebaiknya nanti saja ketika mereka akan sampai di perbatasan. Singkatnya, ketika sudah dekat dengan perbatasan, Travis memutuskan untuk beristirahat dulu di motel karena tubuh sudah lelah dan hari juga sudah mulai malam. Di dalam hotel, Travis langsung menghubungi Anthony sahabatnya untuk mau menjemput pada besok pagi. Sebab Travis yakin jika di perbatasan nanti pasti sudah banyak sekali mafia suruhan kelompok teroris itu yang akan menangkap Rosa dan juga Travis. Dengan senang hati, Anthony pun bersedia membantu hingga Travis langsung mengirimkan lokasinya sekarang kepada Anthony. Setelah itu, terlihat Rosa dan Travis yang makan malam karena dari siang mereka belum makan. Di sini Rosa bercerita kenapa ia bisa jadi simpanan si bandar barang haram seperti apa yang kita lihat di awal film. Ternyata hal itu hanyalah penyamaran karena sebenarnya Rosa diperintah oleh kakaknya yang merupakan polisi Meksiko untuk mencari informasi terkait si bandar. Namun tak disangka waktu itu mereka malah diserang oleh kelompok teroris yang membuat semuanya jadi berantakan. Travis pun percaya dengan apa yang Rosa katakan karena ia yakin Rosa adalah wanita baik. Kemudian Rosa bertanya apakah Travis sudah mempunyai keluarga. Travis menjawab jika dirinya sudah 2 kali menikah dan 2 kali bercerai. Selama pernikahannya, Travis belum dikaruniai anak karena mungkin akibat ulah dirinya yang terlalu sibuk dengan pekerjaan. Setelah itu, mereka berdua memutuskan untuk tidur karena besok harus bangun pagi. Keesokan paginya, Travis terbangun dengan suara ketukan pintu. Ketika dibuka, ternyata yang datang adalah Samuel, rekan polisinya. Samuel menjelaskan jika dirinya datang bersama Anthony yaitu untuk menjemput Travis. Anthony telah menunggu di mobil sehingga Samuel meminta Travis dan Rosa agar bersiap. Pada akhirnya Travis dan Rosa segera pergi menaiki mobil Anthony, sementara Samuel dan 1 anak buahnya menggunakan mobil yang satunya. Di tengah perjalanan, Rosa bertanya kepada Anthony dan supirnya apakah mereka akan aman. Si supir meminta agar Rosa tenang saja karena mereka akan melindungi Rosa. Tak lama, Rosa menanyakan tentang apakah yang Anthony lakukan semenjak dirinya pensiun dari polisi. Anthony menjawab jika hari-harinya sangat membosankan, bahkan Anthony rindu kebrutalan ketika dulu ia masih bertugas. Di waktu yang sama, Rosa tak sengaja melihat gelang milik Anthony yang membuatnya teringat akan sesuatu. Rosa akhirnya menyadari jika gelang itu sama persis dengan gelang yang dipakai oleh ketua kelompok teroris. Dan cepat, Rosa langsung berbisik kepada Travis untuk memberitahukan semuanya. Kemudian Travis meminta si supir agar menghentikan mobilnya karena Travis ingin mengobrol berdua dengan Anthony. Di sini Travis langsung bertanya apakah benar jika kelompok teroris itu adalah Anthony dan komplotannya.
Anthony tidak mengaku dan ia tampak bingung dengan apa yang Travis katakan. Kemudian datanglah Samuel dan si supir yang menanyakan kenapa mereka turun di tempat panas seperti ini. Travis langsung meminta Samuel agar sebaiknya jujur mengenai mereka yang merupakan teroris yang sedang dicari. Bersamaan dengan itu, tiba-tiba Anthony menodong Travis sambil berkata kalau semuanya memang benar. Di sini Samuel meminta Anthony agar tidak menembak Travis karena Travis pasti bisa diajak bekerja sama. Kemudian Anthony menjelaskan jika uang pensiunnya tidak cukup untuk hidup. Oleh karena itulah ia mengajak yang lain untuk merampok uang di IE serta barang haram milik si bandar demi bisa hidup enak. Lalu Anthony berjanji jika dirinya tidak akan menghabisi Travis asalkan Travis mau tutup mulut karena sekarang mereka akan menghabisi Rosa. Tak lama Rosa pun dibawa keluar karena mereka harus menghabisinya sebelum sampai ke Amerika. Namun ketika Rosa akan dihabisi, Travis meminta agar mereka mencari solusi lain selain menghabisinya. Mendengar hal tersebut, Anthony pun menjadi kesal hingga ia berniat akan menghabisi juga Travis. Untungnya Samuel kembali mencoba menghalangi Anthony karena jika mereka menghabisi Travis, maka urusannya akan semakin ribet, tapi tiba-tiba setelah Samuel koit dengan cepat, Travis langsung menghajar si supir lalu menembak Anthony. Si supir mencoba untuk melawan Travis hingga terjadilah perduelan di antara mereka dengan sangat sengit. Sementara itu, Anthony sendiri rupanya belum tewas dan ia harus berhadapan dengan Rosa. Pada akhirnya, Travis berhasil menghabisi si supir, kemudian ia juga menghabisi Anthony yang hendak menembak Rosa. Setelah itu, Travis diserang lagi oleh satu anak buah Anthony yang berjaga di mobil. Namun tentu Travis dengan mudah mengalahkan orang tersebut. Kemudian Travis dan Rosa langsung pergi menuju ke Amerika karena sekarang mereka bisa pergi dengan aman. Lima hari kemudian memperlihatkan Travis yang sedang mengobrol dengan ketua polisi. Di sini si ketua polisi berterima kasih kepada Travis karena Travis bukan hanya membawa saksi mata melainkan membereskan juga kasus itu sampai selesai. Si ketua polisi mengatakan kalau mulai besok jabatan Travis akan diangkat. Tak lama setelah itu terlihat Rosa yang baru selesai memberikan kesaksiannya atas semua informasi yang ia ketahui. Kemudian Rosa menghampiri Travis lalu berterima kasih karena telah menyelamatkannya. Sebelum pergi, Rosa mengatakan jika mulai sekarang ia ingin hidup bersama Travis dan Travis pun tampak begitu senang. Kemudian film pun tamat. Bagaimana menurut kalian? Oke, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Salam dari Bray Movie.